Semua orang pasti pengen banget tetap awet muda, tetap stay young, tetap kulitnya tetap segar, nggak tua. Semua orang pasti pengen menghindari yang namanya penuaan kayak gitu. Nah, kali ini aku mau share beberapa hal yang harus dihindari, itu berupa kebiasaan-kebiasaan yang nantinya bisa mempercepat penuaan dini. Nggak mau dong, masa umur masih muda, tapi penuaan dininya itu terlalu cepat terjadi di kulit. So, buat kalian yang pengen tahu, keep on watching. Hey guys, welcome back to my channel. Seperti yang aku bilang di awal video, aku bakal ngebahas tentang tips supaya tetap awet muda, yaitu beberapa kebiasaan yang harus dihindari supaya tetap stay young. Yeay! Sebelum kalian lanjut untuk tonton video ini, pastikan kalian udah tekan tombol like dulu, di komen nantinya, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu supaya semakin berkembang. Oke? Thank you! So, tanpa basa-basi lagi, ada beberapa hal kebiasaan yang harus dihindari supaya kulit itu tetap awet muda. Yang pertama, tidak membersihkan makeup. So, ini harus dihindari. Hindari untuk tidak membersihkan makeup. Jangan sampai kalian itu nggak membersihkan makeup. Why? Apa hubungannya sama kulit yang semakin menua atau nantinya bisa tetap awet muda kalau kita menghindari yang satu ini? Jadi makeup itu memang bisa menunjang penampilan. Justru makin cantik, makin terlihat awet muda dengan berbagai cara dan tips, trik makeup zaman sekarang, yang tua bisa muda, yang muda bisa tua, ya kan? Tapi makeup itu justru penuaan dini lebih cepat terjadi. Kandungan bahan kimia dan minyak yang terdapat di dalam makeup itu akan membuat kulit menjadi nggak sehat. Apalagi kalau tidak dibersihkan secara rutin. Minyak yang terhambat di dalam pori-pori itu bisa menimbulkan jerawat dan menghambat pertumbuhan sel kulit baru yang lebih sehat. Karena tampilan awet muda itu didapatkan dari kulit yang beregenerasi ke sel-sel yang lebih baru. Dan juga kita itu harus menghindari yang namanya radiasi dan menghindari paparan zat kimia. Jadi kedua hal itu yang akan mempercepat regenerasi sel kulit baru. Jadi kalau zat kimia itu bisa kita dapatkan dari penggunaan makeup. So kita harus menghindari itu sebisa mungkin. Walaupun memang akan tetap digunakan, namun rajin untuk dibersihkan kembali supaya nggak menumpuk minyak-minyaknya. Jadi nggak akan menghambat regenerasi sel kulit. Kemudian juga paparan sinar matahari atau radiasi. Nah, kalau tentang radiasi kita bakal bahas nanti di kebiasaan berikutnya. Jadi karena itu, dengan rutin membersihkan makeup itu akan menghindari kita dari penuaan dini, karena nggak ada lagi minyak yang menumpuk di dalam pori-pori kita. Kebiasaan berikutnya yang harus dihindari adalah sering begadang. Siapa nih yang sering begadang? Apalagi nih ya kalau untuk anak-anak kuliahan. Oh my god, begadang itu kayak suatu kewajiban gitu ya. Nah, apa sih efek dari begadang ini ke penuaan dini atau jadi nggak awet muda ya? Nah, kalau kita begadang, kulit itu akan kehilangan cahaya. Jadi kurang tidur ini akan membuat kulit menjadi lebih kusam. Karena pada saat kita kurang tidur, kadar kortisol itu akan meningkat. Sehingga hormon itu akan memicu peradangan di kulit, sehingga meningkatkan kekusaman kulit. Jadi karena itu orang yang sering begadang itu nggak akan kelihatan fresh, wajahnya itu bakalan kusam gitu. Nah, selain itu, kalau begadang ini sering dilakukan, tentu aja bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus ataupun kerutan-kerutan. That's why kita dilarang untuk jangan begadang, karena itu emang demi kesehatan kita. Bahkan begadang itu nggak cuman berefek ke kekusaman kulit ini loh, tapi berefek ke organ-organ tubuh kita yang lain, bisa mengganggu fungsi organ kita juga. Selain itu, kalau kita kurang tidur ya, produksi kolagen itu akan sangat berkurang kalau kita emang kekurangan istirahat atau kurang tidur, karena kolagen itu sangat penting untuk pertumbuhan sel kulit baru. Tapi kalau kita kurang tidur, maka produksi kolagen itu akan berkurang. Next, apa yang harus dihindari untuk yang ketiga? Hindari mengonsumsi makanan manis yang berlebihan.
Jadi makanan manis ini nggak cuma berefek ke obesitas atau berefek ke diabetes, tapi berefek juga ke kulit kita nih, berefek ke penuaan dini. Nah, kenapa bisa ya? Makanan-makanan manis ini itu bisa menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Nah, inflamasi ini ya bersumber dari makanan manis, dari karbohidrat, dari lemak. Jadi kalau kita menghindari ataupun mengurangi asupan yang manis-manis, yang berminyak-minyak, itu bisa menunda inflamasi dalam tubuh. Jadi bisa mencegah yang namanya penuaan dini. So, mulai dari sekarang, biasakan untuk mengurangi asupan makanan yang manis dan perbanyak yang jauh lebih sehat ya. Lanjut, yaitu hindari mager atau malas gerak. Hindari malas gerak. Artinya kita harus lebih banyak bergerak. Itu akan sangat banyak manfaatnya. Selain bisa menjaga organ dalam tubuh seperti jantung, kemudian sirkulasi darah, apalagi interaksi antara sel ya, supaya jadi lebih baik lagi metabolisme tubuh. Jadi itu sangat berperan dalam penuaan dini. Dan juga energi-energi itu akan terpakai. Kalau kalian sebelumnya mungkin orang yang banyak makan gitu ya, dan kalau kalian nggak memanfaatkan itu atau membuang kalorinya itu dalam bentuk aktivitas seperti olahraga atau apapun itu akan terus menumpuk, dan sama seperti makanan manis yang tadi, itu akan mempercepat penuaan dini. So, ada banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari rajin berolahraga ini. Selain kulit awet muda dan juga efek kesehatan yang lainnya, tentu akan semakin sehat, semakin baik keadaannya. Dari segi apapun, olahraga itu tetap akan menjadi hal yang baik untuk dilakukan. Yang terakhir, hindari melupakan sunscreen sebelum beraktivitas. Oh my god, ini tuh yang paling penting. Kalian nggak boleh meremehkan sunscreen ya. Mau kalian umur berapapun, mau kalian lagi remaja, mau kalian dewasa atau tua sekalipun, kalian itu harus pakai yang namanya sunscreen. Jadi sunscreen itu sebagai benteng kulit kita supaya nggak terpapar langsung dengan sinar UV. So, kalian tahu kalau sinar UV itu adalah salah satu yang bisa mempercepat penuaan dini di kulit. UV itu bisa merusak kulit secara permanen. Jadi kalian wajib banget menggunakan yang namanya sunscreen atau tabir surya untuk sebagai senjata kulit kalian. Jadi kalau kalian pilih tabir surya atau sunscreen, kalian harus cek labelnya, harus ada SPF atau ada PA+++++. Nah, itu akan menunjukkan kalau dia akan melindungi sampai ke lapisan keberapa kulit kita itu dari sinar UV. Apalagi sinar UVA itu bisa menembus jauh banget ke dalam lapisan kulit, bisa sampai lapisan kulit kedua ya. Itu akan merusak kulit kita kalau kita nggak bentengin dengan tabir surya atau sunscreen. Jadi kalau di lapisan kulit kedua itu bisa merusak tabung kolagen yang ada di lapisan kulit kita. Jadi kulit kita itu nggak akan elastis lagi. Jadi kalau tadinya di lapisan kulit kedua yang di situ akan banyak tabung kolagen, maka di situ kolagen dan elastinnya itu akan berkurang. Jadi kalau udah berkurang, kulit itu akan terlihat kendur. Seperti ya kalau kita melihat orang-orang tua itu kulitnya kendur karena memang produksi kolagen dan elastinnya itu memang udah berkurang seiring dengan umur juga. Tapi kalau masih umur muda tapi kolagennya sudah berkurang karena malas pakai sunscreen, itu akan membuat kulit tampak lebih cepat kendur. Ya, artinya itu akan terjadi penuaan dini. Jadi itu dia kelima hal-hal atau kelima kebiasaan yang harus dihindari supaya kita tetap awet muda atau untuk mencegah yang namanya penuaan dini. Ya, jadi kita itu sebenarnya itu nggak bisa ya. Kita itu nggak bisa menolak penuaan, tapi kita bisa memperlambat prosesnya. Jadi jangan sampai dengan umur yang masih muda, tapi justru kita lebih cepat menua karena terjadinya penuaan dini karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita sendiri. So, kalian harus perhatikan kelima hal ini supaya kalian bisa jadikan sebagai hal yang harus dihindari dalam keseharian kalian. Jadi kalian bisa mencegah atau menghindari yang namanya penuaan dini secara natural dari kalian sendiri. Jadi emang benar banget kita itu memang harus sebisa mungkin memperlambat proses penuaan dini dari diri kita masing-masing. So guys, itu aja yang aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, terlebih yang lagi nyari gimana supaya tetap stay young gitu ya.
Jadi kalian boleh berbagi tips ini ke teman-teman kalian atau ke siapapun dengan cara share link video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tetap like video ini, komen, dan juga subscribe channel ini supaya bisa semakin berkembang. Kalau kalian mau aku bahas lagi topik seperti ini atau kalian ada pertanyaan lain, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke guys, itu aja video kali ini. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.